dihentikan. Dan di kita juga sebenarnya pidana pemilunya memang ketika kita melakukan pembahasan dengan Gakumdu Jakarta Pusat ya memang sudah kita hentikan juga karena memang tidak masuk unsur dugaan pidana pemilunya. Tapi yang kita lihat di lapangan dengan melakukan penelusuran ya memang ada potensi dugaan pelanggaran lainnya. Nah inilah yang kita kaji, potensi dugaan pelanggaran lainnya. Saya tidak katakan pidana pemilu ya. Waktu yang lalu ketika Gibran baru saja melakukan ini, melakukan pembagian susul di CFD, tapi yang kena tegur oleh Bawaslu siapa? PJ Gubernur DKI. Bawaslu mengatakan PJ Gubernur DKI harus menegakkan perda. PJ Gubernur yang ditegur, sementara Gibran melainkan begitu saja. Karena apa? Karena dia adalah anak presiden. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim mendapatkan data dan fakta baru terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka lantaran membagikan susu pada ajang CFD di Jakarta 3 Desember silam. Ini menjadi sebab bahwa seluruh Jakarta Pusat belum memutuskan perkara ini. Pada Jumat 29 Desember, kendati kemarin mengaku telah mendapatkan temuan yang cukup berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Bawaslu memiliki waktu paling lama sampai 3 Januari 2023 untuk memutus perkara ini. Itu merupakan tanggal akhir karena mereka harus memutus perkara maksimum 14 hari kerja sejak temuan atau laporan diregistrasi. Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan sehingga putusan pelanggaran Gibran harus ditunda. Menurut mereka itu rahasia, akan tetapi fakta dan data baru itu diklaim menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih mendalam. Sebelumnya mereka menganggap tidak perlu memanggil Wali Kota Solo itu untuk klarifikasi karena sudah merasa cukup, tapi setelah melihat fakta dan bukti yang cukup, maka pemanggilan Gibran akan dipertimbangkan lagi. Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Soni Pangke dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimo Srianto menegaskan pihaknya tetap dapat membuat putusan seandainya Gibran tidak memenuhi panggilan itu. Mereka mengakui putra sulung Presiden Jokowi itu kemungkinan jerat pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang ditekan Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu mengatur larangan menggunakan hari bebas kendaraan bermotor untuk kepentingan politik. Dan hasutan Gibran sendiri telah membantah berkampanye di area CFD Jakarta dengan dalil dia tidak membawa alat peraga kampanye. Ia mengaku hanya membagikan susu di lokasi CFD karena ada banyak warga di sana. Meski demikian, Gibran sendiri mengakui bahwa pembagian susu merupakan salah satu programnya bersama dengan Capres Prabowo. Nah kan sudah melanggar aturan, ya si Samsul ini jadi memang harus dihukum dan dicoret pergubnya. Ahok, mentang-mentang anak presiden bisa seenaknya saja berlaku semena-mena. Dia kasih karpet merah, ditolong paman, mau ngapain aja tidak takut. Dengan potensi pelanggaran dibantu banyak orang, dimudahkan pula jalannya. Tapi apakah mungkin Bawaslu bisa berbuat banyak? Apakah mungkin mereka berani menindak Gibran? Ya, tapi wajar saja jika Bawaslu nggak berani menindak Gibran. Ketika Bawaslu masuk angin bukan sesuatu yang aneh kok. Sebagaimana KPU juga tidak tegas ketika mendapati sejumlah pelanggaran yang dilakukan kubu Gibran. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim mendapatkan data dan fakta baru terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka lantaran membagikan susu pada ajang CFD di Jakarta 3 Desember silam. Ini menjadi sebab bahwa seluruh Jakarta Pusat belum memutuskan perkara ini. Pada Jumat 29 Desember, kendati kemarin mengaku telah mendapatkan temuan yang cukup berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu.
Bawaslu memiliki waktu paling lama sampai 3 Januari 2023 untuk memutus perkara ini. Itu merupakan tanggal akhir karena mereka harus memutus perkara maksimum 14 hari kerja sejak temuan atau laporan diregistrasi. Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan sehingga putusan pelanggaran Gibran harus ditunda. Menurut mereka itu rahasia, akan tetapi fakta dan data baru itu diklaim menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih mendalam. Sebelumnya mereka menganggap tidak perlu memanggil Wali Kota Solo itu untuk klarifikasi karena sudah merasa cukup, tapi setelah melihat fakta dan bukti yang cukup, maka pemanggilan Gibran akan dipertimbangkan lagi. Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Soni Pangke dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimo Srianto menegaskan pihaknya tetap dapat membuat putusan seandainya Gibran tidak memenuhi panggilan itu. Mereka mengakui putra sulung Presiden Jokowi itu kemungkinan jerat pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang ditekan Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu mengatur larangan menggunakan hari bebas kendaraan bermotor untuk kepentingan politik. Dan hasutan Gibran sendiri telah membantah berkampanye di area CFD Jakarta dengan dalil dia tidak membawa alat peraga kampanye. Ia mengaku hanya membagikan susu di lokasi CFD karena ada banyak warga di sana. Meski demikian, Gibran sendiri mengakui bahwa pembagian susu merupakan salah satu programnya bersama dengan Capres Prabowo. Nah kan sudah melanggar aturan, ya si Samsul ini jadi memang harus dihukum dan dijerat pergubnya. Ahok, mentang-mentang anak presiden bisa seenaknya saja berlaku semena-mena. Dia kasih karpet merah, ditolong paman, mau ngapain aja tidak takut. Dengan potensi pelanggaran dibantu banyak orang, dimudahkan pula jalannya. Tapi apakah mungkin Bawaslu bisa berbuat banyak? Apakah mungkin mereka berani menindak Gibran? Ya, tapi wajar saja jika Bawaslu nggak berani menindak Gibran. Ketika Bawaslu masuk angin bukan sesuatu yang aneh kok, sebagaimana KPU juga tidak tegas ketika mendapati sejumlah pelanggaran yang dilakukan kubu Gibran. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim mendapatkan data dan fakta baru terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka lantaran membagikan susu pada ajang CFD di Jakarta 3 Desember silam. Ini menjadi sebab bahwa seluruh Jakarta Pusat belum memutuskan perkara ini. Pada Jumat 29 Desember, kendati kemarin mengaku telah mendapatkan temuan yang cukup berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Bawaslu memiliki waktu paling lama sampai 3 Januari 2023 untuk memutus perkara ini. Itu merupakan tanggal akhir karena mereka harus memutus perkara maksimum 14 hari kerja sejak temuan atau laporan diregistrasi. Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan sehingga putusan pelanggaran Gibran harus ditunda. Menurut mereka itu rahasia, akan tetapi fakta Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa